Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa IHBS TV, terkhusus kepada anak-anak soleh dan solihah yang menyimak kajian fasih di sore hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang terbaharui yang terus berturut-turut kepada kita semua. Ini sekali lagi harus menuntut diri kita untuk bisa memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita bersyukur pada Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah kita terus menuntut ilmu. Kita memperbaharui ilmu kita di dalam agama. Kita sebagai seorang muslim harus merasa ingin tahu terhadap agamanya sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala tentu saja memberikan kebaikan dan juga keselamatan bagi kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak, di kehidupan kita yang kedua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan diberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu istiqomah berada di jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa terus menjalankan dan mengamalkan ajaran yang mulia ini yang dibawa oleh nabinya sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa kajian fasih IHBS TV, terkhusus pada anak-anak soleh dan solehah dimanapun antum berada, kita akan mempelajari suatu bab yang penting yang berkenaan dengan masalah salat. Bab ini adalah masalah waktu salat. Jadi waktu salat dan juga faedah-faedahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin semuanya sudah sepakat. Baik ulamanya dan juga orang awam di antara umat Islam semuanya sudah sepakat bahwasannya salat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada kita memiliki waktu-waktu tertentu. Memiliki waktu-waktu tersendiri yang tidak boleh seseorang melakukannya sebelum datang waktunya atau setelah datang waktunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu tersendiri bagi masing-masing salat 5 waktu itu. Apabila seseorang melaksanakan salat 5 waktu itu sebelum datang waktunya, semua ulama sepakat bahwasanya salatnya tidak sah. Salatnya batal, dia harus mengulangi lagi setelah datangnya waktu. Dan apabila dia melakukannya setelah waktu berakhir, waktunya selesai, maka saat itu dia mendapatkan dosa besar. Dosa besar yang tentu saja dosanya lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Lebih besar dibandingkan dosanya berzina, kemudian minum khamr, kemudian LGBT misalnya, kemudian dosa riba, dosa mencuri, dosa membunuh, dan lain-lain. Silahkan jamaah sekalian menyebutkan dosa-dosa besar, namun ternyata meninggalkan sholat sampai habis waktunya, walaupun dia melakukannya di waktu berikutnya, maka itu dosanya sangat besar. Maka perlunya kalau kita sudah mengetahui demikian, kita mengetahui kapan sih waktu salat itu datang gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini telah berfirman, dan ini menjadi dasar utama tentang masalah waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Berarti menunjukkan orang beriman harus menetapi salat pada waktunya masing-masing. Tidak boleh melakukan sebelumnya dan setelahnya. Berikut ini jamaah sekalian, penentuan waktu salat berdasarkan hadis-hadis Nabi yang mulia beserta dengan faedah-faedah yang akan kita bacakan jamaah sekalian. Agar kita benar-benar bisa memiliki basirah dan ilmu tentang masalah waktu. Dan kalau kita sudah mengetahui waktu salat ini, jamaah sekalian,
maka hendaknya kita memperhatikan, harus disiplin dalam hidup. Jadi orang yang tidak disiplin dalam hidup jamaah sekalian adalah orang yang tidak bisa menjaga waktu sholat. Itu adalah orang yang gagal. Itu adalah orang yang tidak berhasil, orang yang tidak sukses di dalam hidupnya jamaah sekalian. Walaupun dia mungkin mendapatkan kenikmatan dunia yang dia kehendaki. Namun ketika dia tidak disiplin dan tidak tertib melaksanakan sholat, maka sudah cukup dia menjadi hamba yang gagal. Dan ini adalah modal terburuk seseorang ketika menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama jamaah sekalian yang akan kita jelaskan adalah tentang waktu sholat zuhur, ya, tentang waktu sholat zuhur. Jadi sholat zuhur memiliki waktu yang awal dan akhir, sebagaimana waktu sholat yang lain jamaah sekalian. Jadi intinya semua sholat 5 waktu memiliki waktu yang awal dan akhir. Jadi ada waktu tertentu, kapan waktu mulainya dan juga kapan waktu berakhirnya. Untuk sholat zuhur jamaah sekalian kita sebutkan pertama kali dulu, ya. Nama lain dari sholat zuhur adalah sholatul ula. Ula itu maknanya adalah pertama. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh Jibril bersama dengan Nabi. Jibril yang menjadi imam, ya, kemudian Nabi menjadi makmum, ya, seperti itu. Jadi sholat zuhur, nama lain dari sholat zuhur adalah sholatul ula. Jadi saat perintah sholat telah diwajibkan, maka saat itu Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat. Dan saat itu beliau langsung mempraktekannya dalam mengimami tersebut. Ya, dan itu sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali. Zuhur, asar, dan seterusnya. Kemudian sholat zuhur juga dinamai dengan sholat al-hajirah. Hajirah itu maknanya adalah tengah siang atau tengah hari gitu ya. Karena sholat ini dilakukan di tengah hari, seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, kapankah awal waktu zuhur? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal waktu zuhur berdasarkan kesepakatan ulama adalah ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Sekiranya sudah ada bayangan walaupun itu sebesar atau sepanjang tali sendal ya mas sekalian. Tali sendal, lebarnya tali sendal itu ada sedikit gitu ya. Sebab ketika matahari berada tepat di atas langit, maka saat itu tidak ada bayangan ke kanan dan ke kiri. Namun ketika matahari sudah tergelincir sedikit, sudah condong sedikit ke arah barat, maka saat itu ada sedikit bayangan, maka masuklah waktu itu sholat zuhur jamaah sekalian. Jadi sudah masuk sholat zuhur. Waktu sholat zuhur sudah tiba ketika itu. Kemudian sholat zuhur juga memiliki akhir waktu jamaah sekalian. Jadi awalnya tadi, kemudian akhirnya adalah ketika panjang bayangan sama dengan bendanya. Jadi kalau seseorang menegakkan suatu benda yang panjangnya itu adalah 1 meter, ya, ditegakkan, ditancapkan 1 meter gitu ya, maka bayangan tersebut itu panjangnya sama dengan bendanya, yaitu sama-sama 1 meter. Jadi akhir dari waktu zuhur adalah ketika bayangan benda sama dengan benda aslinya. Ketika panjang bayangan benda itu sama dengan benda aslinya. Nah, ketika itu waktu zuhur sudah berakhir jamaah sekalian. Atau dalam kata lain, itu adalah akhir dari waktu zuhur dan awal dari waktu asar. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah datang waktu zuhur, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk segera melakukan sholat zuhur di awal waktu. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Jabir bin Samurah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu yang telah melakukan ribuan kali salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwasannya kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza dahadatis syams. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur ketika matahari telah condong ke arah barat. Jadi condong ke arah barat. Jadi sudah tergelincir ke arah barat. Jadi artinya kalau sudah datang waktunya, beliau bersegera jamaah sekalian. Ya, tentu saja waktu itu ya bisa dipergunakan dulu untuk melakukan wudhu. Kalau memang hanya wajib wudhu, kemudian membersihkan najis. Kemudian kalau memang dia diwajibkan mandi, habis itu dia sholat sunnah qobliyah dulu, habis itu baru sholat zuhur. Seperti itu ya mas. Jadi beliau adalah orang yang segera melaksanakan kebaikan kalau memang itu sudah datang waktunya. Khususnya adalah sholat zuhur ini. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang yang menyegerakan salat itu akan menjadi pahala, itu akan memberikan pahala yang sangat besar bagi dia. Jadi akan mendatangkan pahala yang cukup besar, bahkan sangat besar bagi dia. Dan itu adalah afdalul a'mal, kata Nabi. Nabi pernah berkata, ya pernah ditanya ya mas kalian, ya amal apakah yang paling utama? Ya kemudian beliau bersabda, afdalul a'mal salatu fi awwali waktiha. Jadi salat atau amalan yang paling utama berarti maksudnya adalah yang terbaik, ya, yang nggak ada keunggulan di atasnya ya mas sekalian. Nggak ada keunggulan amalan lain di atasnya. Jadi amalan yang paling utama dan paling baik adalah sholat di awal waktu. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup tentang masalah sholat zuhur. Intinya adalah ternyata waktu sholat itu dilihat dari keadaan alam. Ya, dilihat dari keadaan alam dan bukan jam. Ya, untuk kita sekarang ya nggak usah repot-repot sebenarnya. Kalau kita sekarang sudah mudah untuk bisa mengetahui waktu zuhur dengan adanya azan, itu juga boleh jemaah sekalian. Dan insya Allah azan yang sudah ada di negeri kita yang kita cinta ini sudah cukup menjadi patokan bagi kita, acuan bagi kita untuk mengetahui awal waktu sholat khususnya. Awal ya jemaah sekalian. Untuk akhirnya sepertinya kita bisa mengetahuinya dengan datangnya waktu sholat berikutnya. Kecuali antara sholat subuh ya dengan sholat zuhur ya, seperti nanti akan kita jelaskan. Kemudian sholat yang kedua jamaah sekalian adalah sholatul asar. Sholatul asar, sholat asar jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah juga memiliki waktu yang awal dan yang akhir. Awal waktu sholat asar itu terlihat atau dimulai dari saat panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya tersebut. Jadi kalau bendanya yang ditegakkan itu 1 meter jemaah sekalian, maka panjang dari bayangan tersebut adalah 1 meter juga. Jadi panjang dari bayangan benda tersebut 1 meter juga. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Sebab kita tahu ketika matahari semakin menuju barat, semakin mendekati terbenam, maka panjang bayangan itu akan semakin memanjang. Nah, kalau kita ingin mengetahui akhir dari waktu zuhur dan awal salat asar datang adalah ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda aslinya. Kemudian jemaah sekalian, kapankah akhir dari waktu asar? Akhir dari waktu asar secara mutlak jemaah sekalian. Akhir dari waktu asar secara mutlak, jadi artinya waktu asar sudah habis sama sekali, itu adalah ketika matahari sudah terbenam jemaah sekalian. Maksudnya ketika matahari itu sudah menyentuh garis bumi dan sudah akan terbenam. Jadi sudah akan terbenam. Seperti itu jemaah sekalian. Itu adalah akhir dari waktu asar gitu ya. Kemudian ternyata waktu asar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada waktu yang tertentu jemaah sekalian. Karena waktu asar ini adalah waktu yang ya, patut diperhatikan. Ya, semuanya harus diperhatikan. Namun salat asar ini perlu lebih kita perhatikan jemaah sekalian. Makanya kita harus mengetahui bahwasannya ternyata waktu salat asar menurut mazhab Asy-Syafi'i itu memiliki beberapa waktu. Jadi para ulama bermazhab Asy-Syafi'i membagi waktu asar menjadi beberapa waktu. Di antaranya jemaah sekalian adalah waktu fadilah. Waktu yang utama, waktu keutamaan, waktu istimewa jemaah sekalian. Waktu istimewa itu datang ketika datangnya waktu asar. Ya, datang waktu asar, maka saat itu kita katakan itu adalah waktu istimewa. Jadi saat datangnya waktu asar, seseorang segera bersiap-siap melakukan asar ya dengan dia azan. Kemudian bagi yang tidak azan dia bersiap-siap berwudu, menghilangkan najis. Bagi yang wajib mandi janabat atau mandi haid, dia mandi. Kemudian dia melakukan sholat asar tersebut. Boleh juga sebelumnya melakukan sholat sunnah qobliyah walaupun ghairu muakkad gitu ya. Habis itu melakukan sholat asar, maka dia akan mendapatkan waktu fadilah. Jadi waktu fadilah itu adalah waktu yang sangat awal sekali jamaah sekalian. Ya, waktu yang awal sekali. Kemudian jamaah sekalian, waktu yang kedua adalah waktu mukhtar, waktu ikhtiar. Waktu mukhtar itu adalah waktu pilihan maknanya. Ikhtiar ini tingkatannya adalah di bawah fadilah.
ya, di bawah fadilah jamaah sekalian. Nah, kalau tadi waktu fadilah tentu saja pahalanya akan sangat-sangat besar. Ya, akan sangat-sangat besar. Kemudian kalau waktu ikhtiar ini adalah waktu yang utama juga, namun tidak lebih utama dibandingkan waktu fadilah. Waktu ikhtiar, waktu mukhtar, waktu pilihan adalah jamaah sekalian apabila seseorang mengerjakan sholat asar sebelum bayangan panjangnya 2 kali dari panjang benda aslinya. Jadi jamaah sekalian, ya, kapan waktu ikhtiar atau waktu pilihan itu berakhir? Yaitu waktu pilihan itu berakhir jamaah sekalian ketika ya bayangan dari benda itu 2 kali lipat dibandingkan benda aslinya. Seandainya seseorang menegakkan suatu tiang gitu ya, atau suatu tombak atau benda yang tingginya 1 meter, ketika itu terlihat bayangannya itu sudah 2 meter, maka saat itu jamaah sekalian waktu mukhtar atau waktu ikhtiar maknanya adalah waktu yang pilihan itu sudah habis. Nah, makanya kalau ingin mendapatkan keutamaan besar, lakukanlah sholat mulai dari datangnya waktu asar sampai dengan sebelum bayangan benda 2 kali lipat dari panjang benda aslinya. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari itu ada yang disebut dengan waktul jawaz bila karahah, yaitu waktu kebolehan. Waktu kebolehan ya tanpa ada kemakruhan. Jadi artinya seorang masih boleh melakukan sholat asar dan tidak dibenci saat itu melakukannya. Itu mulai dari waktu tadi, akhir dari waktu ikhtiar, yaitu panjang bayangan 2 kali dari benda aslinya gitu ya, sampai dengan matahari menguning jamaah sekalian. Sebelum matahari menguning itu adalah waktu waktu kebolehan tanpa ada kemakruhan atau tanpa dimakruhkan. Kemudian mulai dari matahari menguning sampai ke merah itu adalah waktu yang masih boleh juga tapi sudah dimakruhkan. Sudah dibenci, sudah tidak disuka. Memang boleh tapi tidak disuka di situ jamaah sekalian. Dan waktu yang terakhir itu adalah waktu yang diharamkan jamaah sekalian. Ya, waktu yang diharamkan. Jadi hendaknya kita jangan menunda-nunda sholat asar. Kemudian tentang masalah sholat asar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sama dengan sholat zuhur. Kita disunnahkan untuk bersegera melaksanakan sholat asar. Karena ada suatu riwayat ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat asar dalam keadaan matahari masih tinggi dan masih terang sinarnya. Jadi wasyamsu murtafi'atun hayyah. Jadi Nabi melakukan sholat asar dalam keadaan matahari masih tinggi dan masih terang sinarnya, belum ada kecampuran sedikit pun warna lain, warna kuning pun belum ada. Fayadhhabu dzahibu ilal awali fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Nah, setelah Nabi sholat asar ya mas sekalian, ada seorang makmum yang pulang ke rumahnya yang berada di dataran tinggi Madinah. Jadi habis selesai sholat asar, salah satu makmum ini pulang ke rumahnya yang berada di dataran tinggi di Madinah. Kemudian dia sudah sampai ke rumahnya itu dalam keadaan matahari masih tinggi. Berarti menunjukkan ya mas sekalian, Nabi benar-benar itu awal sekali sholat asarnya. Jadi ketika datang waktu segera dilakukan. Nah, sebagian ulama ya menyebutkan bahwasanya wa ba'dul awali ala arba'ati amyalin minal Madinah. Nah, ternyata sebagian kawasan ya dataran tinggi di Madinah, sebagiannya itu berjarak 4 mil dari Madinah. 4 mil kurang lebih 6 kilo aja mas sekalian. Jadi antara tempat Nabi berada, yaitu Masjid Nabawi, ke rumahnya dia itu adalah 4 mil. Berarti berjalan menuju rumahnya sejauh 4 mil itu ternyata matahari masih tinggi, belum ada warna kuningnya juga. Jadi berarti menunjukkan beliau memulai itu dalam keadaan awal sekali waktunya. Ya, sudah masuk memang waktunya. Awal sekali dan selesai juga masih awal. Nah, ternyata jemaah sekalian, salah satu makmum pulang itu dalam keadaan matahari belum bercampur warnanya dengan warna kuning. Berarti menunjukkan
Ya sekali lagi beliau benar-benar awal. Jadi intinya jangan ditunda-tunda jamaah sekalian, karena itu adalah kebiasaan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi intinya kita segera melaksanakan. Kalau memang tidak ada alasan apapun, segera lakukan jamaah sekalian, jangan sampai kita menunda-nundanya. Kemudian tentang masalah anjuran untuk menyegerakan pelaksanaan salat asar, ya itu semakin dikuatkan di saat hari mendung, di saat hari sedang mendung jamaah sekalian. Sekiranya kita udah nggak bisa ngeliat matahari, udah mendung, gelap gitu ya. Nah, dalam kondisi demikian jamaah sekalian, maka khawatir kalau kita menunda-nunda itu menyebabkan waktu asar habis, maka saat itu segera laksanakan. Ya, segera laksanakan. Jadi ada seorang tabi'in bernama Abul Malih, beliau berkata, kami pernah bersama Buraidah radhiyallahu anhu di waktu melakukan suatu peperangan, dan saat itu hari itu sedang mendung. Kemudian Buraidah berkata, bakiru bisalatil asr. Jadi segeralah kalian melaksanakan salat asar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka benar-benar telah sia-sia dan telah hancur amalannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya segeralah lakukan sholat asar, jangan sampai kita menunda-nundanya sampai habis waktunya, karena matahari nggak kelihatan. Ya, dikarenakan matahari nggak kelihatan, ya tentu saja terbenamnya atau menjelang terbenamnya kita juga tidak tahu. Oleh karena itu segera. Khawatir waktu asar habis. Nah, kalau kita kehabisan waktu sholat asar, belum melakukan sholat asar, maka ancamannya adalah amal solih kita akan sia-sia dan terhapus. Jadi makna hubutul amal, ya, hapusnya amalan atau sia-sianya amalan di sini maksudnya adalah kita tidak bisa mendapatkan hasil dan manfaat dari amal soleh yang sudah kita kerjakan. Nah, tentang masalah hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang tafsirannya jamaah sekalian. Apa maksud dari amalan tersebut? Apa maksudnya dari amal soleh tersia-sia gara-gara meninggalkan sholat asar? Sebagian ulama itu mengatakan, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan asar sampai habis waktunya, walaupun dia melakukannya di waktu maghrib jamaah sekalian. Sebagian lagi seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, beliau berkata bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang melakukan sholat asar di luar waktu, sudah habis waktunya, maka saat itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa sama sekali. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim ya menafsirkan yang berbeda jamaah sekalian hadis ini, bahwasannya hadis ini menjelaskan tentang bahwasannya kalau dia meninggalkan sholat asar secara sengaja tanpa ada uzur, maka amal solihnya selama satu hari itu sia-sia. Ya, nanti di akhirat dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh yang sudah dia lakukan di hari itu. Padahal jamaah sekalian, dia di hari itu sudah melakukan banyak sekali amal soleh. Seperti dia bangun tidur dan doa, kemudian berwudu, itu amal soleh. Kemudian dia berangkat menuju masjid untuk sholat subuh, zikir habis sholat subuh, membaca zikir pagi petang, kerja dengan diniati ibadah. Kemudian pas waktu sholat zuhur, sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah serta sholat zuhur, ya. Habis itu dia mungkin sedekah, dia mengucapkan salam. Pas waktu sholat asar ternyata dia tunda-tunda. Contohnya dikarenakan meeting, dia nunda-nunda jamaah sekalian. Ya, tanpa ada uzur, lupa juga enggak, ketiduran juga enggak, hanya karena mohon maaf mungkin menyenangkan hati manusia. Dalam kata lain menjilat kepada atasan di perusahaannya, sehingga dia lebih mengutamakan meeting dibandingkan sholat asar jamaah sekalian. Maka yang terjadi adalah kalau sholat asar itu habis, dia belum sempat melakukannya, maka sia-sia amalan dia waktu itu. Jadi amalan dia mulai dari bangun tidur sampai sebelum asar itu tidak bisa dia manfaatkan di akhirat kelak. Makanya mengerikan jamaah sekalian. Nah, itu kalau dia meninggalkan sholat asar satu hari itu. Lalu kalau dia meninggalkan setiap hari sholat asar, empat sholat dilakukan. Namun jamaah sekalian,
Kemudian 4 salat dia lakukan setiap hari, namun hanya salat asar saja dia tinggalkan, maka ini akan berakibat amal soleh dia setiap hari itu akan hilang dan dia tidak bisa memanfaatkan. Ini benar-benar sangat merugi jamaah sekalian. Makanya di dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Seseorang yang telat, ya, tertinggal tidak melaksanakan salat asar, ya, tertinggal dari salat asar dalam waktunya, maka seakan-akan dihilangkan dan dirampas keluarga dan juga harta-hartanya. Artinya sama seperti orang udah nggak punya keluarga dan harta sama sekali. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi ibaratnya sama seperti seseorang yang pergi kerja. Dalam keadaan keluarganya masih ada, rumahnya masih utuh, kendaraan yang lain masih ada, keluarganya utuh. Ketika dia pulang jamaah sekalian, itu sama seperti, ya, ketika dilihat rumahnya hancur, rata dengan tanah, keluarganya juga pada mati semua jamaah sekalian. Nah, seperti itulah jamaah sekalian gambaran yang sangat mengerikan dan mengenaskan, ya, dari orang yang meninggalkan sholat asar. Maka kita jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Jadi utamakan sholat asar. Makanya sholat asar itu disebut sholatul wusta jamaah sekalian. Ya, sholatul wusta yang Nabi yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala bahkan, ya, benar-benar sangat memperhatikan sholat asar, bahkan menyebutkan sholat asar itu tersendiri jamaah sekalian, ya, daripada sholat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafidzu 'alas shalawati was shalatil wusta." Jadi jagalah salat-salat 5 waktu dan juga salat asar. Nah, salat asar disebut salat wusta, ya jamaah sekalian, ya, salat yang paling tengah, dikarenakan salat asar itu berada di antara 2 salat siang dan 2 salat malam. Ini harus kita jaga jamaah sekalian. Dikarenakan banyaknya kelalaian orang di waktu salat asar, makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tersendiri salat asar agar kita tidak meninggalkannya. Sebab banyak orang lalai, mungkin masih tersisa jam kerja, kecapean, alasannya nanti dulu. Kalau sekarang mungkin macet jamaah sekalian dan sebagainya, sehingga dia meninggalkan salat asar dalam waktunya. Maka ancaman dari syariat kita benar-benar keras gitu, ya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan, tentang salat asar ketika ancamannya keras bagi orang yang meninggalkannya, namun syariat kita adalah syariat yang adil, yang apabila seseorang benar-benar bisa menjaga waktu salat asar dengan baik, apalagi dia melakukannya di awal waktu jamaah sekalian, baik waktu yang fadilah maupun waktu yang ikhtiar, ya, waktu yang istimewa maupun waktu yang pilihan, maka dia akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Pahala yang cukup besar yang pertama jamaah sekalian mendapatkan pahala double, ya, 2 kali lipat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda jamaah sekalian tentang salat asar, "Inna hadhis salata 'uridat 'ala man kana qablakum fadayya'uha." Jadi sesungguhnya salat asar ini, kata Nabi, itu pernah ditawarkan kepada orang sebelum kalian, ahli kitab maksudnya. Namun mereka menyia-nyiakan. Sudah ditawarkan dan juga sudah diwajibkan, namun mereka menyia-nyiakan, enggak mau mereka, enggak bisa melaksanakannya. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain wala salata ba'daha hatta yatlu'asy syahid. Maka barang siapa yang bisa menjaga salat asar, menjaga ini maksudnya adalah merutinkan melaksanakan salat asar ini, ya, dengan sesuai waktu-waktunya. Jadi sesuai dengan waktunya salat asar, maka dia akan mendapatkan pahalanya sebanyak 2 kali lipat jamaah sekalian. Jadi dia akan mendapatkan pahala sebanyak 2 kali lipat. Pahala 2 kali lipat itu adalah pertama ajrul muhafadzah. Pahala dia merutinkan salat asar dalam waktunya. Pahala yang kedua jamaah sekalian adalah pahala dari orang sebelum kita. Jadi diberikan kepada kita jamaah sekalian. Jadi betapa besar, ya, orang yang bisa menjaga waktu salat asar dengan baik. Kemudian ada jaminan surga jamaah sekalian. Masya Allah, ya. Ada jaminan surga bagi orang yang bisa menjaga waktu salat asar dengan baik. Ya, seperti jamaah sekalian, terkhusus kalau dia melaksanakannya, ya, di awal-awal waktu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang melakukan salat sebelum terbit matahari, maksudnya salat subuh, dan
sebelum terbenam matahari, maksudnya sholat asar. Hadis ini menunjukkan kalau seseorang bisa menjaga waktu sholat subuh, ya, dan juga sholat asar sebelum waktunya habis, ya, maka saat itu dia akan mendapatkan jaminan selamat dari neraka. Kalau selamat dari neraka kemana jamaah sekalian? Pasti ke surga gitu ya. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan jamaah sekalian, bahwasannya innakum satarawna rabbakum, kalian nanti di hari kiamat akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kama tarawna hadzal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat memandangi bulan purnama ini. Jadi kita akan melihat Allah dengan jelas jamaah sekalian. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat bulan. Seperti itu pula nanti kita akan tidak berdesak-desakan saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dilihat di mana saja. Bisa dilihat di posisi mana saja jamaah sekalian, ya, dengan baik. Ya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in istata'a minkum, atau beliau bersabda yang intinya adalah fa in istata'a, jadi maknanya mohon maaf saya dilupakan. Jadi barang siapa yang bisa menjaga, ya, bisa menjaga salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi barang siapa yang mampu untuk menjaga salat sebelum terbit matahari, maksudnya salat subuh, dan juga sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Nah, sabda Nabi ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu Nabi sabdakan setelah menjelaskan tentang orang beriman nanti bisa melihat Allah. Nah, jamaah sekalian, berarti menunjukkan dari hadis ini orang yang bisa menjaga waktu salat subuh dan asar, dia akan mendapatkan nikmat bisa memandang Allah, dan itu adalah kenikmatan di akhirat yang nomor satu paling utama. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang ketiga adalah salatul maghrib. Salat maghrib jamaah sekalian, ya, sebagian ulama atau sebagian orang Arab itu menyebutnya dengan salat isya. Salat isya juga ya, maghrib isya juga. Karena ya sebagian orang Arab, ya khususnya Arab Badui, itu mengatakan bahwasannya salat maghrib ya isya gitu ya. Walaupun penyebutan maghrib dengan kata isya ini adalah tidak disukai oleh Nabi, ya, maka namun ini adalah menjadi istilah di kalangan bangsa Arab Badui bahwasanya maghrib itu adalah isya. Karena isya itu ada dua jamaah sekalian, al-isya'ul ula dan al-isya'ul akhirah. Ya, isya yang pertama, al-isya'ul ula maknanya adalah salat maghrib, isya yang pertama gitu ya. Dan lagi al-isya'ul akhirah seperti nanti adalah salat isya gitu ya. Kemudian salat maghrib juga jamaah sekalian ada waktu awal dan akhir. Ada waktu awalnya, waktu awal dari salat maghrib jamaah sekalian adalah ketika terbenam matahari. Dan bola matahari jamaah sekalian itu sudah sempurna tertutup dengan dengan garis bumi. Jadi sudah benar-benar tertutup. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi kalau sudah tertutup jamaah sekalian, maka saat itu sudah dikatakan maghrib. Kemudian salat maghrib juga jamaah sekalian itu juga memiliki waktu akhir. Menurut jumhur ulama, jadi salat maghrib ini juga memiliki waktu yang akhir. Artinya salat maghrib itu nggak hanya awal saja, tapi salat maghrib itu juga ada waktu akhirnya. Nah, akhir dari waktu maghrib jamaah sekalian adalah ketika ghiyabus syafaq. Itu telah hilang awan merah yang berada di ufuk barat. Jadi jamaah sekalian ketika matahari terbenam, maka saat itu di ufuk barat itu masih banyak sinar-sinar merah. Jadi sinar merah itu masih banyak. Itu sudah sudah waktunya ya salat maghrib, dan juga halal bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Jadi seperti itu. Walaupun di situ masih terang jamaah sekalian. Masih terang, tapi kalau matahari sudah terbenam, sudah masuk waktunya. Nah, dalam keadaan demikian jamaah sekalian, kita lihat itu matahari sinar matahari itu masih memberikan efek di ufuk barat, adanya sinar yang berwarna merah. Jadi di awan di langit ufuk barat itu masih ada sinar-sinar merah. Nah, namun sinar-sinar merah itu lambat laun akan hilang, gelap. Jadi sama sekali nggak ada. Nah, ketika sudah gelap, ya maka itu sudah datang waktu sholat
sudah berakhirnya waktu maghrib dan datangnya waktu sholat isya. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang waktu sholat maghrib ini juga jamaah sekalian, hendaknya kita juga jangan menunda-nundanya. Ya, jangan menunda-nundanya. Karena Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, tidak menunda-nunda pelaksanaan sholat maghrib kalau sudah datang waktunya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah salat maghrib bersama Nabi. Lalu salah satu dari kami selesai salat pulang ke rumah dalam keadaan dia masih bisa melihat ya tempat jatuhnya anak panah dia. Jadi artinya sahabat Nabi yang mulia ini ketika pulang salat maghrib bersama Nabi, ketika dia di luar ya memanah, maka saat itu panahnya itu masih kelihatan jatuhnya itu di mana, walaupun itu mungkin 100 meter itu masih kelihatan. Berarti menunjukkan jamaah sekalian, Nabi memulai salat maghribnya benar-benar awal, datang maghrib langsung segera melaksanakannya. Ya tentu saja persiapan dulu jamaah sekalian. Ya, boleh dia melakukan itu. Artinya waktunya tidak ditunda-tunda. Persiapan dulu dengan membersihkan najis, wudhu dulu gitu ya. Kemudian melakukan sholat sunnah dulu. Karena memang Nabi dan para sahabat melakukan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Walaupun ini adalah bukan sholat sunnah yang sholat sunnah rawatib, tapi bukan rawatib yang muakkad, tapi rawatib yang ghairu muakkad. Nah setelah itu baru melakukan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, sahabat Nabi, salah satu dari makmum sahabat Nabi itu memanah, itu masih bisa melihat tempat jatuh panahnya. Berarti menunjukkan belum gelap jamaah sekalian. Belum gelap, ya. Jadi belum gelap. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masalah sholat maghrib ini, terkadang waktu maghrib itu adalah waktunya atau tepat atau bertepatan dengan waktunya kita makan sore. Nah, kalau pas datang waktu maghrib, kemudian datang juga waktu makan sore, mana yang kita duluin ya mas kalian? Kan kita sudah tahu keutamaan dari mendahulukan sholat di awal waktu. Itu pahalanya adalah sangat besar dan menjadi afdalul a'mal, amalan yang paling utama dan paling baik. Nah, pertanyaannya kalau pas dihidangkan makanan sore gitu ya, makanan sore di waktu maghrib, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan tips kepada kita aja mas sekalian. Ya, dengan sabdanya yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza quddimal 'asha'u fabda'u bihi qabla salatil maghrib wa la ta'ajjalu an 'asha'ikum." Apabila telah dihidangkan makan sore, maka dahulukanlah makan sore. Jadi dahulukanlah makan sore, mulailah makan sore sebelum melakukan sholat maghrib. Jadi makan dulu. Dan kalian jangan tergesa-gesa dari makan sore kalian. Gak usah tergesa-gesa, biasa saja. Kalau di dalam riwayat yang lain ya mas kalian, riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza uqimatus salatu wa hadaral 'asha'u fabda'u bil 'asha'." Dan apabila kumandang iqamah salat maghrib sudah diperdengarkan dan makanan sore sudah datang, jadi pilih mana, makankah atau sholat maghrib, makankah atau sholat maghrib, maka dahulukanlah makan sore. Ya, tujuannya apa jamaah sekalian? Agar seseorang pas melaksanakan sholat maghrib itu benar-benar hatinya kosong dari memikirkan makanan. Tetapi dia benar-benar bisa melaksanakan sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah, ya, menghadirkan ruhnya sholat di dalamnya. Seperti itu jamaah sekalian, itu adalah maksud dari tujuan. Kecuali kalau orang yang sudah biasa lapar jamaah sekalian, ya ketika dia mendahulukan sholat maghrib, dia nggak mikirin makanan, maka ketika itu lebih utama bagi dia tentu saja untuk mendahulukan sholat maghrib. Ya ini khususnya bagi orang yang buka puasa jamaah sekalian. Kalau dia daripada mikirin makanan nanti ketika sholat maghrib, ya sudah nggak apa-apa, makan besarlah aja langsung. Nggak hanya sekedar buka puasa, tapi nggak hanya sekedar makan takjil biasanya istilah orang sekarang gitu ya. Tapi dia boleh langsung segera makan makan besar, nggak masalah. Tujuannya supaya tidak mikirin. Karena sahabat Nabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Min fiqhil abdi
iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farid. Ya, di antara tanda seorang hamba itu berilmu adalah dia mendahulukan hajatnya sampai dia menghadap kepada salatnya dalam keadaan hatinya kosong. Dahulukan hajatnya dulu. Kalau memang dia hatinya itu benar-benar sangat tergantung, hatinya sangat tertaut dengan hajat itu. Apakah hajat makanan, apakah hajat buang air kecil atau buang air besar. Pokoknya hajat dia laksanakan dulu. Ya. Nah, setelah itu dia selesai melaksanakan hajat, barulah dia melaksanakan sholat. Dah. Kalau dia sudah demikian itu, dia sholat dalam keadaan hatinya kosong dari memikirkan itu. Sehingga hatinya bisa fokus mendatangkan ruhnya sholat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang berikutnya adalah salat Isya. Salat Isya, nama lain dari salat Isya jamaah sekalian adalah al-atamah. Ya. Dalam hadis yang lain, nama lain dari salat Isya adalah al-Isya'ul akhirah. Ya, jadi ada 3 nama untuk salat yang mulia ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salat Isya juga memiliki awal dan akhir. Awal dari salat Isya, semua ulama sepakat jemaah sekalian, awalnya adalah ketika ghiyabus syafaq. Itu hilangnya sinar merah yang berada di ufuk barat, sudah hilang seperti yang tadi kita sebutkan. Dan akhir waktu salat Isya secara mutlak habis adalah ketika datangnya datangnya fajar. Ya, datangnya salat fajar atau datangnya fajar shadiq. Jadinya adalah sebelum adzan subuh. Jadi waktu Isya itu adalah waktu yang paling panjang jemaah sekalian. Ya, seperti itu ya. Walaupun mengerjakan salat Isya yang paling utama jemaah sekalian kalau bisa ya, itu adalah ketika tengah malam. Tengah malam? Itu yang paling utama memang, karena pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sebagian para sahabat itu nunggu Nabi sampai ketiduran. Bangun lagi, Nabi belum ada. Ketiduran lagi. Kemudian bangun lagi, belum ada jemaah sekalian. Nabi tidur lagi sampai datang tengah malam Nabi baru keluar. Setelah itu Nabi langsung qomat, Nabi langsung melakukan sholat Isya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan bahwasannya di dunia ini tidak ada yang menunggu sholat melainkan kalian. Siapa saja yang mampu melakukan sholat Isya di waktu ini, maka lakukanlah. Dan Nabi juga berkata, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya ini adalah waktu yang terbaik untuk sholat Isya. Seandainya tidak ada kekhawatiran saya akan memberatkan umatku. Artinya karena Nabi khawatir akan memberatkan umatnya, ya apalagi dirutinkan ya mas sekalian, Nabi tidak merutinkan waktu sholat Isya di tengah waktu. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ketika melihat para sahabat pas datang waktu Isya awal, itu sudah berkumpul, maka Nabi segera akan datang. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nabi nggak menunda-nunda. Tujuannya agar segera dilaksanakan sholat Isya, sahabat Nabi bisa tidur karena siang udah kecapean. Nah, ketika Nabi melihat, wah para sahabat masih sedikit. Datang waktu Isya namun para sahabat masih sedikit, Nabi menunda. Nabi menunda keluar dari rumahnya ke masjid, tujuannya agar menunggu jamaah kumpul. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi intinya, berdasarkan hadis yang mulia, salat Isya justru tidak di awal, Pak. Jadi untuk salat Isya khusus tidak di awal, bagusnya jamaah sekalian. Namun kalau melakukan awal waktu karena melihat jamaah sudah banyak, maka itu bisa menjadi utama juga jamaah sekalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah salat Isya ini, ya. Nah, adapun setelah tengah malam masih ada waktu Isya apa tidak? Jawabannya masih ada jamaah sekalian. Tapi waktu tersebut adalah waktu yang boleh. Waktu yang pahalanya mungkin sudah tidak ada, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Makanya kalau kita mau jamaah sekalian ya, kalau kita tidak bisa melakukan di tengah malam, ya, maka saat itu kita lakukanlah di awal waktu tidak mengapa. Apalagi itu kalau dilakukan secara berjamaah, maka itu jatuhnya akan juga besar pahalanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah salat Isya ini. Yaitu kita dibenci jamaah sekalian, dimakruhkan. Memang nggak berdosa sih. Jadi kita dibenci untuk tidur sebelum Isya. Jadi sebelum sholat Isya jangan tidur dulu. Ya, jangan tidur dulu jamaah sekalian. Begitu juga habis sholat Isya kita dibenci untuk ngobrol. Udah segera tidur.
Sebelum Isya jangan tidur dulu, khawatir waktu Isya kelewat, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan Isya secara berjamaah. Mungkin Isyanya sendiri nanti jam 10, nah berarti kurang utama Pak. Di masjid udah habis orang, sudah selesai, udah gelap gitu ya, udah dikunci gitu. Sehingga dia salat Isya sendiri di rumah, nggak dapat keutamaan jemaah sekalian. Seperti nanti akan kita jelaskan. Atau dikhawatirkan justru dia sampai datang waktu subuh baru bangun dalam keadaan belum melaksanakan sholat Isya. Makanya jangan tidur dulu sebelum melaksanakan sholat Isya. Niati jemaah sekalian, tahan ngantuk dulu gitu ya sebelum kita melaksanakan sholat Isya. Walaupun capeknya kayak gimana. Usahakan setelah sholat Isya silakan kita tidur, justru itu yang disunahkan. Ya. Jadi nggak ngobrol-ngobrol jemaah sekalian, karena kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu beliau membutuhkan untuk ngobrol, maka beliau terkadang melakukan ngobrol ya, obrolan santai dengan istrinya, seperti istrinya Aisyah. Kadang juga ngobrol dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar tentang urusan umat Islam ya. Itu diperbolehkan kalau memang ada hajat, ada maslahat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak ada, lebih baik tidur, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian ingin tahu keutamaan salat Isya jemaah sekalian. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Walau ya'lamu nama fil 'atamati was subhi la atauhuma walau habwa." Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang sangat besar yang ada pada salat Isya dan subuh, maka mereka pasti akan mendatangi dua salat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Dikarenakan sakit, ya, dia nggak bisa mendatangi salat Isya dengan cara berjalan kaki atau lari. Jalan ya maksud saya gitu ya. Maka saat itu dia tetap akan melakukannya walaupun dalam keadaan merangkak. Hanya bisanya merangkak. Karena tahu keutamaan besar jemaah sekalian. Nah berhubung sekarang nggak tahu keutamaannya, orang santai saja Pak. Jangankan sakit. Nggak sakit aja nggak mau sholat Isya di masjid. Kita lihat fenomena umat Islam yang ada jemaah sekalian. Ternyata sholat Isya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sholat maghrib. Ini tidak boleh begitu ya jemaah sekalian. Karena sholat Isya ternyata sholat yang termasuk paling utama, paling besar pahalanya. Ya, paling besar. Dan sholat Isya ini jamaah sekalian adalah sholat yang termasuk paling berat bagi orang-orang munafik. Jadi orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang bisa melaksanakan sholat Isya jamaah sekalian. Ya, makanya ya, berbahagialah orang yang bisa mendatangi sholat Isya. Nah, makna sabda Nabi pasti mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut walaupun dengan cara merangkak. Berarti menunjukkan sholat Isya itu harus di masjid agar mendapatkan pahala utama, dan juga sholat subuh bukan di rumah jemaah sekalian. Jadi kalau di rumah tidak berkata wala atau huma, pasti mereka akan mendatangi dua sholat itu. Tidak berkata begitu jemaah sekalian. Ya, berarti menunjukkan keutamaan itu kalau didapat dengan cara seseorang melaksanakannya berjamaah di masjid. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya adalah sholat subuh. Sholat subuh ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah memiliki waktu awal dan akhir. Awal dari waktu untuk nama dulu waktu sholat subuh. Sholat subuh memiliki nama tiga nama. Yang pertama ya sholatus subah, ya sholat subuh. Kemudian yang kedua sholatul fajar, sholat fajar. Yang ketiga adalah sholatul ghadah, sholat di waktu pagi. Karena ghadah itu adalah waktu setelah terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Setelah terbit fajar dan sebelum terbit matahari, itu makna ghadah jamaah sekalian. Kemudian tentang waktu subuh jamaah sekalian, waktu awal subuh itu adalah ketika ya terbitnya fajar shadiq. Kalau kita lihat di ufuk timur jamaah sekalian, itu ufuk timur itu ada garis putih ya melintang gitu jamaah sekalian, melintang. Nah, ini seperti benang putih gitu. Melintang gitu jamaah sekalian. Ya, sudah menyebar gitu, maka saat itu datang itu waktu subuh jamaah sekalian. Nah, itu sinarnya putih seperti benang gitu ya, seperti garis putih. Nah, garis putih ini atau sinar putih ya membentang itu lama-kelamaan akan semakin membesar karena matahari lama-kelamaan akan naik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebab kalau malam itu nggak bisa dilihat ya mas sekalian mana garis bumi, mana yang bukan garis bumi. Nah, ketika waktu subuh kita bisa tahu ya mas sekalian ya. Nah, sehingga nanti akan semakin besar, semakin banyak sinarnya, semakin banyak dan seterusnya.
Nah, mulai dari waktu itu datang waktu subuh, sampai kapan ya mas kalian? Sampai sebelum matahari terbit. Sampai sebelum matahari nongol gitu ya, nongol ujung atasnya itu, sebelum keluar. Maka saat itu waktu subuh masih ada. Dan disitulah kita harus menjaga waktu subuh. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian juga seperti itu, menjaga waktu subuh dan beliau melakukan sholatnya di awal waktu. Ya, di awal waktu jamaah sekalian. Ini ada hadis Nabi yang mulia, Nabi dari sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami, beliau berkata, Nabi pernah melakukan sholat subuh, kemudian beliau bubar, artinya selesai sholat subuh. Wa ma ya'rifur rajulu minna jalisahu. Setelah selesai sholat subuh, salam dari sholat subuh, ternyata ya seorang dari kami belum mengenali teman sebelahnya. Jadi karena beliau selesai sholat subuh dalam keadaan masih gelap jamaah sekalian. Masih gelap. Jadi belum terang. Wa kana yaqra'u bisittina ila mi'ah. Padahal beliau dalam sholat subuh membaca surat sebanyak berapa? 60 sampai dengan 100 ayat. Jadi beliau saat itu membaca 60 sampai 100 ayat. Ya Allah, dengan bacaan yang santai. Pas selesai sholat masih dalam keadaan gelap. Berarti menunjukkan beliau benar-benar awal waktu sholat subuhnya. Nggak ditunda-tunda sampai terang. Nggak gitu jamaah sekalian. Ya seperti itu. Kemudian ya sholat subuh sekali lagi seperti hadis yang sebelumnya tadi, ini merupakan sholat yang paling besar pahalanya jamaah sekalian. Makanya ya kemenangan umat itu akan terlihat dari banyaknya sholat subuh di masjid. Seperti halnya banyaknya orang melaksanakan sholat Jumat ya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah sekalian yang berkenaan dengan masalah waktu sholat dan faedah-faedahnya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa tertib ya dan juga disiplin di dalam menjaga waktu sholat, sehingga Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan begitu banyak seperti yang tadi kita telah terangkan ya di dunia ini sampai dengan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik, jazakallah khair. Baik, jazakallah khair wa barakallahu fiik atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Fauzi Junaidi LC Fizallahu Ta'ala kaitan dengan hikmah atau faidah-faidah dari waktu sholat. Baik pemirsa IHBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung ke layanan nomor telepon atau mengirimkan pesan singkatnya ke nomor 0811-8033-389 0811-8033-389. Silakan. Baik, sebelum ke pertanyaan langsung, kami bacakan pertanyaan ini Ustadz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, doa apa yang harus selalu saya amalkan agar anak saya mau mengerjakan semua perintah yang Allah tetapkan seperti sholat dan sunnah-sunnah lainnya, dan agar dia punya rasa hormat dan sayang kepada kami, padahal kami selalu mencontohkan kebaikan dari dia ya, dari dia kecil sering diajak kajian, terus iktikaf juga kami ajak di bulan Ramadan pada saat iktikaf, dan kami minta saran Ustadz apa lagi yang harus saya lakukan. Semua cara sudah saya coba, terima kasih Ustadz. Mohon izin Ustadz, anak saya laki-laki Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih pada Bapak atau Ibu tadi yang bertanya. Penanya semoga Allah mewujudkan cita-cita Bapak dan Ibu serta cita-cita umat Islam sebenarnya seperti Bapak dan Ibu ini semua. Jadi caranya adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi dan juga kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Tentu saja agar anak kita mau melaksanakan sholat dan amal ibadah yang lain, pertama kita doakan anak kita dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbi wa taqabbal doa.
Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan pengikutku orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Wahai Rabbku, terimalah doaku. Dan boleh kita juga membaca doa-doa yang lain. Ingat jemaah sekalian, harus yakin ya bahwasannya doa orang tua itu pasti terkabul. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalam 3 doa tersebut. Ya pasti dikabulkan. Yang diantaranya salah satunya adalah wa da'watul walid. Itu doanya orang tua. Ya, doanya orang tua. Makanya jangan kita pernah mendoakan anak kita. Mungkin anak kita masih nakal, ya kita introspeksi diri dulu. Barangkali karena kita marah, kita lupa untuk mendoakan baik dia. Kita juga mungkin pernah ya terucap mendoakan buruk bagi dia. Dan saat itu kita khawatir bertepatan dengan waktu mustajab sehingga doa kita terkabul. Hati-hati jemaah sekalian. Saat kita mendapati anak kita ternyata jemaah sekalian susah diatur, mohon maaf ya. Ya mungkin nakal gitu ya. Doanya yang baik-baik aja. Aduh, kamu ini bikin marah orang tua. Semoga kamu menjadi anak yang soleh dan solehah. Gitu saja, Pak. Semoga kamu menjadi penerus agama ini yang baik. Contohnya itu. Semoga kamu menjadi anak yang berhasil dunia dan akhirat. Seperti itu jamaah sekalian. Mungkin nakal saat itu, tapi kan Allah bisa dengan kuasa-kuasanya jamaah sekalian bisa memberikan hidayah dia sangat mudah. Itu yang pertama aja mas. Doa dengan doa yang baik dan juga sabar ya. Ini adalah pahala yang paling besar. Sabar di dalam mendidik dan mendoakan mereka serta sabar dalam menunggu terkabulnya doa. Allah mempunyai waktu tersendiri untuk mengabulkan doa kita. Yang kedua jamaah sekalian, teruslah bernasihat. Teruslah nasihat dengan cara yang baik. Tentu saja kita sebagai orang tua, kita semua jamaah sekalian perlu membaca ya, boleh membaca hikmah-hikmah yang baik dari pakar pendidikan. Misalnya anak kita sudah remaja, nggak bisa dinasihati seperti anak kecil. Nasihat dengan cara yang baik, ya kita ajak bicara, dialog gitu ya. Sehingga anak itu benar-benar bisa. Kemudian kalau kita kajian, ya ajak dia tetap terus untuk mendengarkan kajian. Karena betapa apapun kondisinya ya mas, kalian mendatangi kajian ilmu itu udah lebih baik. Ya lebih baik. Ya, sambil kita motivasi dan memberikan memberikan reward. Ayo ikut kajian. Kalau nggak mau berarti nanti kalau nggak mau gimana? Kalau nanti kamu minta apa-apa, Abi sama Umi nggak ngasih kamu. Ayo dong, ayo ikut. Ya nanti insya Allah kalau mau apa-apa beri kasih gitu ya. Jadi ajarkan anak kita untuk bertindak adil. Ketika dia menginginkan sesuatu dari orang tuanya, dia juga harus adil di dalam menuruti orang tuanya. Awalnya mungkin seperti itu jamaah sekalian. Setelah anak kita nurut ya agar orang tuanya bisa menuruti apa saja yang diinginkannya, maka saat itu kita bisa ngasih tahu tentang masalah ikhlas. Karena ikhlas. Jadi kalau kalian sudah ikhlas, sudah rajin ngikuti perintah ayah dan bunda, ikhlaslah karena Allah. Karena ayah dan bunda nggak bisa ngasih pahala apa-apa nanti di akhirat. Jadi ajarkan untuk ikhlas. Kemudian wasiatkan anak terus untuk bergaul dengan cara yang baik. Bergaul dengan teman-teman yang baik dan yang soleh. Ya. Wasiatkan kepada anak kita, nasihati mereka untuk bisa menghindari teman-teman yang tidak baik. Ya, bahkan di pesantren pun ada mungkin teman yang tidak baik. Tapi pesantren adalah tempat yang lebih baik ya maksudnya dibandingkan yang bukan pesantren. Dimanapun anak kita diwasiatkan, jangan sampai seperti itu. Insya Allah nanti anak ketika diwasiatkan demikian akan selalu ingat ya mas sekalian. Dan dia akan menghindari teman-teman yang buruk. Yang penting kewajiban kita memberikan wasiat tanpa bosan dengan cara yang baik. Ya, karena dan kasih tahu pada mereka bahwasannya seorang itu akan mengikuti ya kelakuan dari temannya. Almar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang akan mengikuti agama temannya. Kalau teman-temannya adalah orang yang nggak sholat, dia akan ngikut nggak sholat dan seterusnya. As-sahibu sahib kata ulama karena kata pepatah Arab gitu ya. Teman itu benar-benar menarik. Makanya hati-hati dalam bergaul, jangan sampai ya ajari pada mereka jangan sampai kita menjadi orang yang gagal dalam hidup gara-gara salah pilih bergaul. Ya. Kemudian ya dan lain-lain ya, banyak sekali ya mas sekalian ya tips yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita ya agar anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah ya. Saya kira itu saja termasuk ya kalau kita
kajian, tetaplah diajak untuk mengikut kajian gitu. Kalau memang dia termasuk anak yang tidak di pesantren, jadi agar dia bisa bertambah keimanannya. Saya kira itu saja yang berkenaan dengan masalah jawaban dari pertanyaan. Ya mungkin satu lagi pertanyaan, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas jawabannya. Nah, soal pertanyaan kembali dari pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika kami mengajarkan anak-anak usia SD sekitar 8-9 tahun untuk mendirikan sholat sampai dengan waktu sholat hampir 5 menit selesai gitu Ustadz, atau hampir 5 menit waktu sholat tersebut berakhir, baru mereka melaksanakannya. Misalnya sholat asar dilakukan hampir dekat ke maghrib, ke waktu maghrib. Apakah kami sebagai orang tua mendapatkan dosa, Ustaz? Jazakallahu khair dari Abdullah di Jakarta. Nah, silakan Ustaz. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana kalau kita ngajari anak kita sholat namun ngajarinya di akhir waktu? Ya tentu saja jamaah sekalian, yang paling utama adalah seorang mengajarkan anaknya sholat di awal waktu. Ya. Namun kalau dikatakan apakah berdosa seperti itu, jawabannya tidak berdosa. Kita sendiri melakukan sholat di akhir-akhir waktu juga tidak mengapa. Ya, tidak berdosa. Karena yang dikatakan sholat tertib waktunya, disiplin waktu, itu adalah silakan orang bisa memilih di awal, di tengah, atau di akhir. Cuma di akhir ini jangan menjadi kebiasaan. Jangan menjadi kebiasaan jamaah sekalian. Apalagi akhir yang sudah mepet banget. Sekiranya hanya bisa melakukan sholat 1 rakaat saja. Habis itu habis waktunya. Ini adalah tidak baik. Bahkan ini adalah ciri dari orang munafik yang nunda-nunda sholat. Ya, seperti itu. Cuman untuk masalah memberi pelajaran, ya tidak mengapa awalnya dulu. Mungkin anaknya bisanya saat itu. Dia mau nurut ketika di akhir waktu, ya tidak mengapa. Nah, saat itu pelan-pelan dinasehati, kemudian dikasih reward gitu ya, penghargaan kalau dia bisa melakukannya. Habis itu diberitahu bahwasanya sholat di awal itu lebih gede loh pahalanya, Allah simpan di akhirat, Allah tabung buat adik gitu ya. Ikuti ayah, ikuti abi ke masjid dan sebagainya. Jadi sambil juga anak itu terbiasa dengan rumah ibadah kita di masjid, ya. Sambil anak-anak juga terbiasa bertemu dengan saudara-saudara sama umat Islam, sehingga ketika sudah dewasa dia sudah terbiasa bertemu dengan saudara-saudaranya. Jadi memang untuk tahapan awal tidak mengapa. Jadi untuk kita sendiri saja terkadang sholat di akhir waktu tidak mengapa, apalagi hanya mengajarkan anak, boleh, nggak apa-apa. Namun sedikit demi sedikit ya kita ajarkan kepada anak kita untuk sholat awal waktu. Itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf ya untuk pertanyaan tidak bisa terlalu banyak karena waktu kami sempit ya. Kalau ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan tambahan ilmu dan amal kepada kita dan kepada seluruh umat Islam, ya, terkhusus kepada anak-anak yang soleh dan solehah. Ya mari sama-sama kalian menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa menjadi anak yang berhasil dengan menegakkan sholat dalam waktunya. Itulah jamaah sekalian, intinya sholat itu memiliki waktu yang awal dan yang akhir. Kemudian ternyata waktu sholat itu tidak dilihat dari jam, tapi dilihat dari kondisi alam yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Nah, seperti itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dan sholat yang paling utama adalah sholat yang awal. Dan hendaknya kita jangan melakukan sholat di akhir waktu kecuali karena ada uzur yang syar'i yang memang terkadang kita melakukan sholat di akhir waktu itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Dan sekali lagi semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.